Halo guys. Selamat datang di Ride to Die. Hari ini kita akan bahas tentang 4 otomotif raksasa, yaitu Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki. Bener banget. Ini bukan sekedar soal bikin motor listrik ya, tetapi kita bakal bahas perubahan strategi bisnis mereka secara menyeluruh, dari model pendapatan, terus value creation, sampai transformasi digital dan kolaborasi global. Dan pastinya kita harus kupas tuntas apa keunggulan masing-masing produk ya dari semua produk motor-motor ini ya. Lebih baik kita simak sekarang aja ya. Gimana, Tim? Saya mau nanya, kenapa sih perusahaan motor Jepang yang udah mapan ini tetap harus berubah modal bisnisnya? Ini ya, kalau misalnya kita ikuti zaman-zaman dulu ya, apa model-model motor zaman milenial ya, anak-anak Gen Z nggak mau. Kenapa nggak mau? Sekarang anak Gen Z tuh nyari motor yang bodinya bagus, keren, tapi tajem, sangat Gagah gitu ya? gagah gitu. Nah, kalau misalnya motor-motor lama kan kayak maaf ya, kayak motor BB itu kan hanya untuk pada zamannya emang mewah. Tapi buat zaman sekarang kan, alah motor bebek ngapain sih? Jadi sekarang kamu lihat metik-metik bagus semua kan? Kayak motor Gojek gitu Nah, misalnya. itu. Oke, dan jangan lupa tuh, kompetitor dari Cina tuh kayak New Gogoro itu udah agresif banget di pasar Oh iya? EV. Sumpah? Di pasar EV itu. Gila Kalau sih. Jepang nggak bisa cepet inovasi lebih lanjut iya. lagi, dia bakal ketinggalan tuh. Ya lama-lama Cina bisa nguasai pasar juga sih, satu dunia. Bener. Bahaya. Jadi bukan cuma soal produk ya, tapi juga cara menjual dan bagaimana bisnis mereka membeli nilainya ya. Exactly, bener banget. Nah, rata-rata ini ada perusahaan tuh jual tuh kadang ada business to customer ya. Ya. Tapi mereka tuh ingin mengembangkan lebih luas. Bisa jadi bisnis to bisnis. Ya kayak ini ya, mereka jual dari digital service ataupun dari energy solution gitu lah. Oh. Jadi kalau biasa kita pakai bensin berubah jadi baterai, itu sih. Atau nggak dua-duanya? Ya gitu ya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang Honda dulu nih. Mereka kelihatannya paling agresif ya dalam transformasi. Nah, bisa dijelaskan lebih nggak? Jadi Honda itu luar biasa di progresifnya. Mereka menargetkan penjualan itu sampai 3,5 juta motor listrik per tahun pada tahun 2030 nanti. Untuk mencapainya, mereka investasi hingga 5 triliun loh. Yang yen untuk R&D, investasi 5 triliun yen untuk R&D, elektrifikasi dan digital platform dan baterai. Loh, tapi kamu tahu nggak ada yang lebih menarik? Apa? Kamu tahu diam-diam ini Honda ini ada bikin bisnis baru sih, kerjasama sih. Lebih ke sama ke Hacho sih. Nah, dari perusahaan baterai kita swapping kolaborasi dengan contoh baterai lokal lah. Kamu tahu ya kayak Grab itu yang motornya apa sih aku lupa itu. Polytron. Ya Polytron yang biasa di Alfamart ganti baterai itu loh. Nah itu mungkin Honda bisa kayak gitu sih nyusul mereka, tapi ya untuk baterai kita nggak tahu sih kalau misalnya di Alfamart bagus apa nggak tahu kita. Berarti revenue mereka bukan cuma dari jual unit motor, tapi juga dari langganan layanan energi dan data ya? Bener. Itu mungkin kedepannya sih. Betul, dan bukan cuma itu juga. Honda juga meluncurkan unit E. Apa itu? Dan bisnis model mereka itu penggabungan penjualan motor EV dengan layanan digital, cloud, diagnostis, dan payment as you go. Betul banget sih. Sekarang tuh kamu rasa gak sih Honda itu apa ya, mobility-nya lebih ke cash company gak sih? Jadi mereka tuh sekarang ada kalau nggak salah PCK hybrid ya, mau keluar ya kalau nggak salah itu. Betul, PCK hybrid. Mereka lebih fokus ke itu sekarang. Nah, kalau Yamaha strateginya apa ya yang beda dengan Honda? Kalau Yamaha itu kan sesuai slogannya kan, Yamaha selalu di depan kan. Alah. Tapi pasti udah keluar tuh. Loh, tapi kan selalu di pensi. depan. Alah, Marquez aja udah pensi kok. Nah, tapi terutama ini Yamaha itu mengutamakan kando sih. Apa kamu tahu nggak kando itu apa tuh? Yaitu menciptakan pengalaman emosional dan kayak excited mau naik motor gitu. Kayak motor kan, wah aku naik. Contoh, aku punya NMAX. Aku naik NMAX, keren kayak moge gitu kan. Nah kalau pakai Vilano, wah keren kayak motor kecil kayak Beat gitu. Kayak motor konvensional pada umumnya gitu ya. Iya. Dan tahun 2023 ini Yamaha Motor juga punya pendapatan 9,5 miliar USD benar. dari divisi sepeda motor, naik menjadi 12% dari tahun sebelumnya.
Dan mereka juga mulai mengembangkan EV scooter. Dan kayak E01 dan Neo S untuk skema sharing ekonomi. Oh iya benar. Sekarang kan, tapi kamu tahu nggak sih Yamaha tuh ada satu motor hybrid. Pada tahu nggak? Apaan? Vasio. Itu sebenarnya hybrid loh. Vasio hybrid. Nah, ya. jadi kalau misal berhenti dia pakai tenaga listrik. Kalau jalan dia pakai mesin. Jadi lebih hemat BBM nggak sih? Betul. Nah, benar kan? Sampai mencapai 30 gak sih? Iya, segitu. Anjir. Wah, aku aja yang nggak pernah lihat, aku cuma tahu dari temanku aja. Katanya seminggu cuma ngisi cuma sekali 2 kali doang. Sedangkan motorku paling seminggu ngisi 3-4 kali. Berarti Yamaha fokusnya ke diferensiasi dan ekosistem teknologi kan ya? Iya bener, mereka tuh kan desain sih sama ketahanan mesin. Sekarang untuk Kawasaki dan Suzuki, dari Kawasaki strategi yang dilawan pakai apa ya? Nah, jadi kalau Kawasaki itu ada pembedaan dari kedua brand Yamaha dan Honda itu. Seperti karena Kawasaki itu lebih mengejar performa tinggi dan teknologi masa depan. Karena mereka itu spin-off unit motor ke Kawasaki motor LED, dan sekarang lagi mengembangkan motor listrik elektrik Ninja E1 dan E2 ZE1. Oh, Tahu nggak yang kemarin launching tuh? oh iya tahu. Kayak motor coba itu kan. Tapi sekarang kayak udah redup gitu ya. Kayak awal-awal launching aja rame, habis itu redup gitu. Karena kan mungkin pasarnya nggak suka sama motor listrik kan sih. Ya enggak? Ya enggak? Motor sport itu kayak suaranya gitu ya. Tetapi ini motor listrik, aneh. Tapi kamu tahu nggak sih? Kalau Kawasaki itu bagian dari konsumen HiC. Kamu tahu nggak HiC itu apa? Apa tuh? HiC itu kayak mereka tuh kerjasama dengan barang Toyota. Masa kamu nggak tahu Toyota brand gede dari Jepang? Tahu dong. Nah, GD, Honda. sampai Honda. Honda kan pinter bikin hybrid kan. Terus mereka tuh lagi riset buat mesin pembakaran hidrogen. Jadi H2O pakai air sih. Oh iya? Iya. Gila kan? Berarti Suzuki lebih slow ya, tapi lebih stabil dibanding Honda ya? Iya bener. Suzuki ya nih ya pendapat pribadiku, Suzuki itu dia tuh menang di ketahanan mesin sama irit. Tapi untuk body, kalau aku dengar dari orang-orang sekitar ya, bodinya Suzuki tuh kayak Indavan, tapi Indavan enggak? Nah, kayak Indian banget gitu loh. Kayak ringkih gitu kan. Nah, ya ringkih, terus bodinya tuh enggak like Gen Z, you know. Kamu tau kayak orang-orang yang sana. Dari semua yang udah Iya sih, Suzuki itu Iya nggak sih. terlalu agresif ke EV ya. Tapi mereka itu fokus ke hybrid dan efisiensi ya. Dan misalnya kerjasama dengan Toyota yang tadi itu bilang, ya kan, menciptakan rilis Brookman Street Hybrid itu. Iya, tapi wah, aslinya tertarik sih sama mesinnya bagus, tapi modelnya bro aku nggak suka sih. Betul. Sorry tuh siapa sama Suzuki itu Iya, orang Indonesia lebih tepatnya nggak percaya Suzuki lagi di motornya itu karena model. enggak. Karena apa? Dealernya udah tutup. Oh iya. Ada yang jadi cafe, ada yang jadi Honda. Oh iya benar. Jadi dari yang semua kita bahas, menurut kalian apa pelajaran yang penting yang bisa dipakai buat perusahaan di Indonesia mungkin? Ya kedua itu buka kolaborasi dan ekosistem. Suzuki sukses hybrid karena kerja bareng ke Toyota. Jadi kalau kita punya startup EV bisa banget tuh gandeng kampus atau manufaktur lokal. Iya sih, terutama kita tuh harus digitalisasi ya sih, kayak ini loh. Kita harus proses dan mengetahui segmen pelanggan. Kalau bisa kita telat kayak inovasi, kita bisa jauh-jauh lah. Kamu lihat Polytron yang punya enggak Polytron. Swap apa sih namanya? Gesit. Nah, Gesit motor listrik Indonesia, tapi mereka brandingnya kurang, modelnya kurang, ya mungkin bisa geser. Lama-lama Suzuki kayak gitu juga sih. Nah, menurut kalian masa depan modal bisnis otomotif bakal kayak gimana ya? Sepertinya akan bergeser pada jual motor ke jual mobilitas sih ya. Iya. Lebih tepatnya kayak langganan, digital twin sampai carbon credit bakal jadi revenue baru sepertinya. Dan kamu tahu pertama banget paling utama ini ya, kuncinya adalah sustainability. Nah, itu semua brand tuh harus punya target emisi nol dari pemerintah.
Kan nggak mungkin selamanya bahan bakar minyak kan fosil bakal habis kan. Betul. Ya kan digantikan energi terbarukan, Iya. ya itu energi yang straight, ya kan. Yang ke listrik ya. Terus perusahaan juga harus mulai masuk ke green innovation. Jadi kita kalau bisa nol ya motor mesin. Gitu ya. Oke. Jadi makasih udah telah dengerin podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Makasih. Oke, Semoga bisa siap. menjadi inovasi ya buat Sekalian. kalian motor. Oke, thank you. Oke, thank you. See you again. Dadah. Bye.